Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam bab 6 dari buku The Science of Being Lucky. Fokusnya ke 4 faktor kunci temuan Profesor Richard Wiseman. Kenapa sih kok kayaknya ada orang yang lebih beruntung gitu? Betul. Risetnya Wiseman ini kan panjang ya, 10 tahun, ratusan orang. Yang menarik itu dia nemuin pola perilaku yang konsisten. Dan ini bukan soal jimat atau apa gitu ya. Tapi lebih ke cara kita mikir dan bertindak sehari-hari. Sesuatu yang bisa dipelajari ternyata. Iya, itu dia. Jadi keberuntungan itu nggak sepenuhnya acak ya, bisa diciptakan. Nah, mari kita bedah faktor pertamanya, keterbukaan pada pengalaman baru. Jadi orang yang merasa beruntung itu, menurut Wiseman, cenderung lebih rileks, lebih terbuka. Mereka nggak terlalu kaku sama rutinitas atau satu tujuan aja gitu. Jadi sikap santai ini bikin mereka lebih gampang nangkap peluang tak terduga. Oh, kayak eksperimen koran itu ya, yang terkenal banget. Nah, itu dia. Itu kan luar biasa ya, orang bisa kelewat pengumuman hadiah uang gede di koran cuma gara-gara terlalu fokus ngitungin foto. Padahal jelas-jelas ada di depan mata gitu, karena nggak terbuka aja pikirannya. Persis. Kalau kita terlalu cemas, terlalu fokus sempit, itu bisa bikin kita kayak buta sama peluang bagus. Jadi pikiran terbuka, sikap rileks, itu memperluas pandangan kita lah istilahnya. Oke. Nah, dari keterbukaan ini kayaknya ada hubungan ke faktor kedua ya, yang soal mendengarkan intuisi atau gut feeling. Iya, betul sekali. Orang beruntung itu katanya lebih berani mempertimbangkan bahkan kadang bertindak berdasarkan firasat mereka. Nggak gampang ngejebak di analysis paralysis, tahu kan? Mikir terus, analisis terus, tapi nggak jadi-jadi ngapa-ngapain. Wiseman curiga ini semacam cara otak bawah sadar kita ngenalin pola dari pengalaman dulu ya. Contohnya Steve Jobs sama kelas kaligrafinya itu selalu menarik sih. Betul banget. Iseng aja kan dia ambil kelas itu nggak ada tujuan jelas, 10 tahun kemudian malah jadi kunci buat desain Macintosh. Tapi intuisi kan kadang bisa salah juga. Gimana tuh? Pertanyaan bagus. Ya, Wiseman juga nggak bilang kita harus ikutin intuisi secara buta ya. Tapi orang beruntung itu cenderung memperhatikan. Dengerin sinyal dari dalam diri ini mungkin jadi data tambahan lah. Intuisi itu seringnya kan muncul dari akumulasi pengalaman kita. Jadi bukan nebak asal-asalan juga. Lebih kayak pengenalan pola cepat gitu oleh otak. Oke. Jadi intuisi itu perlu diasah juga ya. Dan ini mungkin nyambung ke faktor ketiga, punya ekspektasi positif. Ini bukan sekedar optimis buta kan ya, kayak pasti bagus terus hidupku, bukan gitu kan? Bukan, sama sekali bukan. Lebih ke keyakinan kalau masa depan itu cenderung baik. Dan yang penting, keyakinan kalau diri sendiri itu mampu ngadepin apapun yang terjadi. Ekspektasi kayak gini yang bikin mereka lebih gigih, lebih tahan banting mentalnya. Jadi soal cara pandang lagi ya pas ketemu masalah. Kayak contoh Wiseman soal kecelakaan mobil itu. Iya, Satunya bilang, sial banget sih kecelakaan lagi. Satunya lagi mikir, untung saya nggak apa-apa. Beda banget fokusnya ya. benar. Keyakinan positif ini yang bikin mereka terus nyoba, walau mungkin pernah gagal. Karena mereka percaya ujung-ujungnya bakal berhasil, atau minimal bisa melewati tantangannya. Nah, ini kayaknya langkah alami ke faktor keempat ya, yaitu pas ekspektasi positif itu diuji sama kenyataan pahit. Gimana cara mengubah nasib buruk jadi baik? Tekat, ini soal kemampuan ngeliat hikmah, atau sisi terang, silver lining lah istilahnya, bahkan di situasi sulit. Psikolog kadang nyebutnya counterfactual thinking. Kita secara sadar mikirin skenario alternatif yang lebih buruk, yang bisa aja terjadi. Jadi mikir, untung cuma gini, nggak lebih parah, gitu ya? Iya, semacam itu. Jadi bukan denial ya, bukan menyangkal masalahnya, tapi lebih aktif nyari pelajaran atau peluang tersembunyi di balik kesulitan itu. Ada keyakinan kalau mereka bisa mengendalikan respon mereka, bisa mengubah situasi jadi lebih baik, atau paling nggak belajar sesuatu. Proaktif banget memang. Jadi keempat faktor ini, keterbukaan, intuisi, ekspektasi positif, sama mengubah kesulitan, kayaknya saling kait-mengkait ya? Betul, membentuk semacam pola pikir dan perilaku yang secara konsisten kayak mengundang keberuntungan gitu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari bab 6 ini, intinya terbuka sama hal baru, dengerin kata hati atau intuisi, percaya masa depan bakal baik dan kita mampu menghadapinya, terus pinter cari hikmah kalau lagi apes. Gitu ya? Iya, Wiseman juga kan bedain antara chance,
itu kebetulan murni, kayak menang lotre, susah dikontrol, sama luck. Nah, luck ini keberuntungan dalam hidup secara umum, menurut dia sekitar 90% itu bisa kita pengaruhi lewat sikap dan tindakan kita. Jadi, kita sendiri yang menciptakan, menyadari, dan memanfaatkan peluang. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang soal nasib ya. Bukan sesuatu yang pasif kita terima aja, tapi bisa kita bentuk secara aktif. Nah, ini jadi pertanyaan reflektif mungkin buat Anda yang mendengarkan. Setelah dengar 4 faktor ini, coba deh pikirin, seberapa besar sih keberuntungan yang Anda rasakan sehari-hari itu? Jangan-jangan hasil dari pola pikir dan tindakan Anda sendiri. Dan mungkin, apa ya, satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba minggu ini untuk jadi sedikit lebih terbuka sama kemungkinan-kemungkinan baru di sekitar Anda.